Kita lagi kedatangan tamu nih. Dan bukan tamu sembarangan loh, tapi tamu dari sistem bintang lain. Yuk kita bareng-bareng ikuti perjalanan super keren dari sebuah komet antar bintang yang lagi mampir ke lingkungan tata surya kita. Coba deh kamu bayangin, ada sebuah objek ya yang udah berkelana melintasi galaksi selama jutaan tahun, tiba-tiba aja muncul di hadapan kita. Kira-kira rahasia apa aja ya yang dia bawa? Nah, pengunjung ini beneran ada loh, dan namanya Komet 3I/Atlas. Ini bukan komet biasa yang sering kita dengar. Dia ini pengembara sejati dari luar tata surya kita, yang pastinya bawa banyak cerita dari tempat asalnya yang super jauh. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana sih semua ini berawal? Kok bisa para astronom tahu kalau ada tamu dari jauh yang lagi mampir ke sini? Jadi ceritanya tuh lumayan cepat, ya. Kejadiannya di pertengahan 2025. Laporan resmi pertamanya masuk tanggal 1 Juli dari survei Atlas. Tapi, setelah dicek lagi, ternyata jejaknya udah sempat kerekam dari tanggal 14 Juni. Gak pakai lama. Dalam hitungan minggu, teleskop super canggih kayak Hubble langsung diarahkan ke sana. Nah, dari situlah kita akhirnya bisa lihat wujudnya dengan jelas untuk pertama kalinya. Ngomong-ngomong soal nama, 3I Atlas ini keren banget loh, karena namanya sendiri udah kayak ringkasan cerita. Angka 3 itu artinya dia ini objek antar bintang ketiga yang pernah kita temuin. Terus huruf I itu singkatan dari interstellar, yang negasin kalau asalnya dari luar tata surya kita. Dan Atlas itu nama tim penemunya sebagai bentuk penghargaan. Kunjungan kayak gini tuh langka banget loh. Sebelum Atlas, kita baru pernah nemuin 2 pengunjung lain, si Oumuamua yang misterius banget di tahun 2017, sama 2I/Borisov di tahun 2019. Jadi, setiap kali ada yang baru kayak gini, ini tuh kesempatan emas buat para ilmuwan. Ibaratnya kita bisa ngintik resep atau bahan dasar dari sistem bintang lain. Nah, setelah ketahuan ada tamu datang, fokusnya langsung pindah ke perjalanannya. Anggap aja si 3I atau Atlas ini lagi ngadain grand tour keliling komplek planet kita. Oke, kita ikutin turnya ya. Pertama, dia bakal say hi ke Mars. Terus, dia bakal belok tajam deketin matahari sekitar akhir Oktober 2025. Abis itu, dia bakal melesat, ngelewatin planet raksasa Jupiter, dan akhirnya dia pamit buat selamanya, balik lagi ke ruang antar bintang. Bener-bener perjalanan yang cuma terjadi sekali seumur hidup kan? Nah, lihat angka ini, 270 juta kilometer. Ini penting banget karena ini jarak terdekat kometnya dari bumi. Jadi, tenang aja ya, pengunjung ini datang dengan damai dan bakal jaga jarak aman kok. Gak ada yang perlu dikhawatirin. Ini nih, poin paling pentingnya. Komet ini nggak akan balik lagi. Kenapa? Karena dia melaju kencang banget di lintasan yang disebut lintasan hiperbolik. Gini deh, bayangin kamu lempar bola besi ke dekat magnet raksasa. Kalau lemparnya pelan, bolanya bakal ketarik dan muter. Tapi kalau kamu lemparnya super kencang, bolanya cuma bakal sedikit belok terus bablas. Nah, si komet ini kayak gitu. Gravitasi matahari kita nggak cukup kuat buat nangkap dia. Jadi dia beneran cuma numpang lewat. Tentu aja kan, para ilmuwan nggak bakal nyia-nyiain kesempatan langka ini. Yuk, sekarang kita lihat lebih dekat lagi. Apa aja sih yang berhasil kita pelajari dari si 3I Atlas ini? Oke, pertanyaan pertama yang muncul. Ini tuh batuan angkasa biasa alias asteroid atau bola salju kosmik alias komet. Nah, hasil pengamatan nunjukin kalau di sekelilingnya ada koma. Itu loh, awan gas dan debu yang bercahaya. Koma ini ciri khas komet banget yang muncul waktu es di permukaannya kena panas matahari terus menguap. Jadi udah pasti, ini adalah komet. Ini dia rangkuman data-data pentingnya. Asalnya udah jelas, dari sistem bintang lain. Ukurannya bisa sekecil lapangan bola, bisa juga segede gunung kecil. Tapi yang paling gila itu kecepatannya, sekitar 221.000 km per jam. Biar kebayang, itu sama aja kayak keliling bumi lebih dari 5 kali, cuma dalam waktu 1 jam. Cepet banget! Tapi kalau cuma data kan nggak seru, kita pengen lihat wujudnya dong. Nah, buat bisa ngintip dari dekat, kita butuh mata terbaik yang kita punya. Dan tentunya kita langsung kerahkan si jagoan, teleskop luar angkasa Hubble. Hasilnya? Wah, luar biasa. Coba dengerin kutipan dari NASA ini, benar-benar ngegambarin apa yang dilihat Hubble. Ternyata bukan cuma titik cahaya biasa, tapi ada strukturnya yang jelas. Mereka bilang kayak kepompong debu berbentuk tetesan air mata yang nyelimutin inti esnya. Keren banget kan? Deskripsi ini ngasih kita petunjuk penting tentang gimana si komet ini bereaksi pas masuk ke lingkungan tata surya kita. Dan yang kerja keras bukan cuma Hubble loh, NASA ngerahin semua pasukannya. Ada teleskop James Webb yang ngintip komposisi kimianya. Bahkan robot-robot penjelajah di Mars kayak Perseverance dan Curiosity juga ikut ngamatin dari sudut pandang planet lain.
Ini benar-benar kerjaan gotong royong skala kosmik buat dapetin data sebanyak-banyaknya dari momen langka ini. Ya, setiap pertemuan pasti ada perpisahannya, termasuk kunjungan si komet ini. Sekarang, yuk kita lihat babak akhir dari cerita 3i Atlas dan apa aja sih yang kita dapat dari kunjungannya. Kutipan ini benar-benar pas banget. Setelah tur singkatnya di sini, dia bakal balik lagi ke kegelapan abadi di antara bintang-bintang, gak akan pernah kelihatan lagi. Ini nunjukin kalau waktu kita buat belajar dari dia itu singkat dan berharga banget. Jadi sambil kita melambaikan tangan ke 3i atau Atlas, kita jadi diingatkan sama satu hal penting. Alam semesta ini ternyata jauh lebih ramai dari yang kita bayangin. Kehadiran komet ini jadi buktinya. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira ada berapa banyak lagi ya pengembara kosmik lain yang diam-diam lagi lewat di luar sana, nunggu buat kita temukan?